Shalom, salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Market agak hijau tipis ya, seperti perkiraan kemarin ya. Kemarin udah bilang mungkin hari ini agak-agak hijau. Ya ada altcoin yang mungkin hijau-hijau tipis lah ya. Ternyata benar agak-agak hijau, ada kenaikan dikit ya. Ini tadi dia nutup sama sih, masih sideways kemarin di 25.800, tadi juga nutup di 25.800, 25,8 lah ya di posisi itu. Nah, cuma volumenya market cap agak naik dikit ya. Kemarin kan 1,03 triliun, ini hari ini saya buat video posisi market cap di 1,04 triliun, ada kenaikan 0,5%, 0,5%, volume juga ada naik 0,3%, volume di 24,2 billion. BTC dominance disetel turun dikit 48,2 ya, beberapa hari ini 48,3. Nah makanya dia altcoin agak hijau dikit. Solana 3 hari lalu gua serok, gua swing ya, tadi pagi udah siap TP, dapatlah $1 gitu ya, udah dapat dikit ya, lumayan lah. Tinggal AVAX saya serok kemarin, masih saya lihat apa dia bisa tembus $10 10 sen nggak dalam 2 hari, besok hari malam ini atau besok ya. Lihatlah AVAX belum saya TP, ada cuan dikit tipis gitu ya. Saya coba lihat bisa nggak AVAX ke $10 10 sen gitu ya. Ya lihatlah dalam 2 hari ini. Yang saya TP Solana, nggak nyangka Solana rupanya keluar news ya agak positif lah ya. Dia hijau karena ini Solana kerjasama sama Visa ya. Itu yang sebenarnya agak ngaruh. Satu lagi juga ini jam tangan G-Shock Casio ya, itu juga masuk ke market NFT-nya gitu, kerjasama di ini. Jadi tapi itu mungkin nggak terlalu ngaruh, yang ngaruh dari Visa, maka dia agak ya adalah dia naik tadi sampai 5%-an Solana ya. Ini udah agak drop 4%-an tadi pagi, sampai 5%-an lah dia naik ya. Nah untuk hari ini saya buat video BTC di 25.756, ETH di 1.631, BNB 214,75 sen, XRP 50 sen, Cardano sama 25 sen, nggak berubah. Yang agak naik hari ini yang agak naik kencang Perpetual ya. Perpetual naik lumayan tinggi. Kedua ini Engine. 2 hari lalu ada yang nanya Engine sama saya itu. Saya bilang masih oke Engine. Mungkin ya cuan lah dia. Ada naik Engine 18% kalau nggak salah ya. Ya rezeki dia lah. Hari ini mungkin ya itu dia masih altcoin mungkin bisalah ada sebagian yang hijau-hijau tipis gitu ya untuk altcoin. Dan kita lihat malam ini juga ada ininya event juga ya, kita lihat masuk. Oh semalam untung sih nggak masuk emas, kalau masuk mungkin kena tendang juga gitu, lumayan juga dia tadi malam dia merah $12 something gitu, lumayan juga merahnya kan. Tapi tadi pagi saya udah masuk emas gitu, ada yang masuk, saya lihat ini ya, saya coba masuk dulu di 1925, saya ambil posisi buy emas ya, karena ya emas ketendang semalam merah ini juga faktor dari dolar yang menguat tinggi gitu ya. Dolar menguat tinggi, beberapa mata uang agak ketekan juga, termasuk yen juga agak ketekan. Pagi ini udah tembus ke
$1 147 yen gitu ya. Nah, lihatlah Bank of Japan BOJ apa tindakannya. Apakah dia dump bond? Kalau dia mau kasih turun, dia mau kuatkan yen, ya biasanya BOJ dia akan dump bond Amrik lagi gitu. Ya kita lihatlah, mungkin nggak hari ini atau karena ini juga ada event hari ini ya yang lumayan penting gitu. Untuk market Asia sih hari ini nggak gimana. Untuk stock market Asia Nikkei hijau, tapi untuk market Cina, Hong Kong, Hang Seng masih merah, S&P Asia 200 juga agak merah tipis gitu. Karena juga crude oil, minyak dunia naik tinggi gitu ya, naik terus dia. Makanya inflasi juga sulit diturunkan dengan kondisi posisi begini, ya kan? Untuk hari ini, malam ini, yang mungkin itu yang agak ini ada gejolak, mungkin nanti dia pas di jam 8.45 dia S&P Global Service PMI itu ada penurunan gitu ya. Terus dia jam 9-nya ISM, but minggu lalu kan manufacturing PMI, ini dia non manufacturing PMI ya. Kalau dia punya service PMI-nya kelihatan sih agak dropnya agak lumayan gitu ya. Tapi kalau ISM non manufacturing-nya di ininya kurang dia punya ini, di sebelumnya 52,7, ini forecastnya 5,2, nggak banyak penurunan perkiraannya. Tapi dia punya ISM non manufacturing price-nya untuk Agustus, forecastnya nggak ada ini 56,8, sebelumnya forecast nggak dikasih gitu. Dan bertepatan juga jam 9 malam juga Bank of Canada naikkan interest rate juga, ada pengumuman interest rate decision. Tapi kalau lihat dia punya ini nggak ada kenaikan, pause gitu kayaknya ya, mungkin dia nggak kenaikan untuk Bank of Canadanya ya di jam 9 malam juga. Sebelumnya dia pertahankan di 5%, ini forecast juga 5%, mungkin nggak ada kenaikan. Itu Perdana Menterinya si Trudeau ke Indonesia kan. Dia kalau gurunya kemana dia ikut kemana. Pas si gurunya itu bos WEF si Klaus Schwab ke Indonesia juga duluan sampai sehari ya. Dia nyusul si Trudeau ya. Perdana Menteri Jepang juga ke sana juga ya. Pas mereka ikut ini ya, KTT ASEAN kayaknya ya. Banyaklah bos keuangan juga IMF kayaknya hadir ya. Ya, makanya malam ini kita lihat ini, kalau dilihat dari forecastnya ISM ini ya bisa saja terus dari BOJ ini kita lihat kemana arah mata uang. Kalau ada koreksi malam ini dolar ya, mungkin emas akan hijau. Nah itu patokan saya tadi, kenapa siap pagi saya lihat saya ambil buy di posisi 1925 karena saya pikir dolar menguat. Tapi kalau lihat dari eventnya bisa aja dolar koreksi gitu ya. Kalau dia koreksi mungkin emas akan agak hijau gitu ya. Itu yang jadi perkiraan saya ambil posisi buy di emas tadi pagi ya. Tapi ya namanya analisa,
tidak ada yang ini. Dan juga apa yang saya sampaikan, saya bukan sebagai financial advisor atau mengajak Anda untuk ikutan, tidak ya. Ini cuma berbagi analisa dan saya paparkan apa yang saya lakukan, itu saja. Kembali kepada kalian masing-masing ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, jadi begitu aja pembahasan video di hari Rabu ini ya. Untuk kripto bisa sih kalau kalian mau ambil sedikit long, misalnya BNB gitu ya di 214. Kalau kalian mau scalping, copet-copet, ambil long deka ya, bisa dia besok atau lusa dia ada ini kompetisi trading, free trading ya, nggak kena charge, nggak kena. Biasanya dia agak naik gitu, agak hijau gitu ya. BNB kemungkinan. Terus koin lain udah agak hijau tipis sih, agak sulit juga kalau mau ininya, karena posisi sekarang kurang ini. Justru ada sebagian paus yang pasang short gitu. Ini agak hati-hati gitu ya. Dan perpetual agak tiba-tiba hijau tiang panjang, itu juga agak kita harus wanti-wanti juga. Dia itu kadang DEX derivatif ini dipakai juga mereka untuk ngolah, pindah-pindahin duitnya gitu, koinnya gitu ya. Atau di situ juga mereka nyimpan. Tapi sih saya rasa untuk sementara masih sideways, tapi sideways positif gitu ya. Sideways positif walaupun masih sedikit ini kayak SEC. Nah, ini juga lagi dia target NFT, beragam lah, nggak usah tahu deh. Oh, satu lagi ada yang minta tolong tanya, bahas BNB aman nggak gitu ya. Pengalaman saya sih kondisi nggak ada yang menggaransi kamu aman. Saya sendiri pernah kena FTX ya, FTX di mana yang saya pikir udah kuat begitu, kita kirain ya kan dia danai politisi kampanye, kita pikir waktu itu, saya pikir wah ada yang backup dia, ada backingin dia, pasti aman, duitnya kenceng, lihat dari iklannya ya kan, lihat. Nggak taunya akhirnya Ponzi scheme juga ketahuan dia, cara dia ini kan, kita nggak. Nah, untuk kasus Binance secara rekodnya dia bagus, dia nggak ini itu, tapi yang dia ditekan ini gitu kita nggak pernah tahu. Jadi kalau tanya saya masukan gimana pendapat soal Binance untuk global saya rasa sih masih aman pribadi saya. Tapi yang paling amannya bukan Anda mau pakai Binance ya silakan gitu buat trade ini itu ya. Tapi tetap exchange itu tidak ada yang garansi Anda. Paling aman itu kita simpan sendiri aset kita di cold wallet atau hard wallet atau di ledger, tergantunglah masing-masing punya pendapat. Ada yang bilang ini lebih bagus itu, tapi tetap Anda simpan di wallet Anda sendiri, itu yang udah paling benar. Karena semua udah tahu, udah bilang not you key, not you crypto ya. Jadi kalau bukan Anda hold kuncinya, bukan kripto Anda. Itu yang berarti Anda simpan di exchange itu tidak ada yang garansi Anda aman gitu. Paling aman Anda sih. Tapi kalau untuk pakai trading, Binance sampai ini ya aman aja. Jadi resiko juga kecil kalau Anda cuma pakai trade, cuan tarik ya untuk inilah ya. Tapi kalau untuk simpan tidak ada yang garansi Anda. Tidak ada satupun yang menjamin. Karena dia sendiri kalau Anda tanya sama si CZ,
bosnya kamu suruh dia berani jamin aman, nggak bisa, karena tiba-tiba kalau dia kena tekan dari segi politik, di frozen, di fridge, dia juga nggak bisa apa-apa kan. Jadi itu gitu ya, apalagi target pemerintah paling aman tuh aset kita simpan sendiri. Oke, entah Anda mau simpan di cool wallet, hard wallet, atau di ledger ya, terserah, masing-masing punya pendapat mana lebih cocok juga. Yang penting Anda simpan sendiri, Anda tahu password, key-nya, itu yang aman buat Anda gitu. Nah, kalau untuk pakai exchange, Binance, trading, ya saya rasa aman sih secara global. Juga Anda lebih meminimalisir resikonya gitu ya. Yang sekarang ditekan, dikejar ya memang Binance US. Secara global Binance nggak gimana juga mereka, walaupun berbagai ini ya udah ditarget dari yang mana tuh, Brazil juga ada kasih dia tekanan, terus mana lagi, Prancis ya kalau nggak salah ya. Ya beragam lah yang namanya mereka. Sebenarnya di belakang ada orang besar yang mungkin mau rebut usahanya. Dari dulu itu yang kita pandang gitu ya, dunia ini ya begitulah ya kan, dimana saja dunia usaha ya kan, nggak peduli Anda etnis apa, warga apa, sama aja sih ya kan. Lu lihat aja di Indo, sesama bisnis saling ini, udah pakai penglaris nggak mempan, pakai santet lagi ya kan. Ya itu begitu persaingan bisnis ya. Jadi apa aja kalau mereka kalau yang otaknya kotor ya selalu pakai jalan kotor, jalan licik gitu ya kan. Jadi begitu aja penyampaian saya soal Binance. Anda putuskan sendiri, masukkan saya, aset saya simpan, Anda sendiri yang atur lebih aman, bukan taruh di exchange ya. Exchange ya Anda pakai buat ya buy and sell, atau trading ya kan. Itu aja sih ya. Jadi begitu aja masukan saya di video hari ini. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.